Baiklah, jadi saya akan menjelaskan cara membuat suatu rangkaian di Proteus, Isis, dan juga Ares. Kita akan membuat rangkaian antrian rumah sakit. Jadi rangkaiannya itu nanti, kalau misalnya lampunya masih hidup, berarti dokternya masih memiliki pasien dalam antrian. Kalau misalnya lampunya sudah mati, berarti pasiennya sudah habis. Ya, begitu kira-kira. Jadi kita akan membuat file terlebih dahulu. Misalnya kita buat namanya antrian rumah sakit. Kita bisa pilih tempat kita menyimpan filenya. Oke, selanjutnya kita pilih next. Ini merupakan ukuran tempat kita membuat rangkaiannya nanti. Karena rangkaiannya nanti berbentuk memanjang ke bawah, kita pilih portrait. Kita bebas memilih portrait yang bagian mana. Saya akan memilih bagian A3. Kita bisa pilih next, dan finish. Nah, berikut merupakan tampilan dari ukuran dari A3 tadi. Selanjutnya, kita akan memilih device yang perlu kita gunakan nanti. Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya tombol, atau kita bisa search namanya button. Nah, di sini ada dua button, satu yang namanya cuma button, yang satu lagi button custom. Yang button custom ini sudah di package sehingga bisa digunakan di Ares nantinya di bagian PCB. Jadi kita pilih yang bagian button custom. Selanjutnya kita juga membutuhkan LED. Kita pakai dua LED hijau dan LED merah. Nah, selanjutnya lagi kita perlu menggunakan yang namanya resistor. Kita cari namanya resistor. Dan yang terakhir kita membutuhkan yang namanya gerbang OR. Bisa kita cari dengan menuliskan 7432. Oke. Jadi ini merupakan devices yang perlu kita gunakan untuk membuat rangkaian kita. Oke, jadi sekarang kita akan memulai membuat rangkaiannya. Mungkin nanti saya akan percepat sehingga tidak bosan saat menunggu saya membuat rangkaiannya. Bisa dilihat nanti hasilnya ketika sudah selesai. Oke, jadi mari kita mulai. Oh iya, jadi nilai resistor ini bukan 10K, kita ganti jadi 220. Lalu kita tekan OK. Lanjut. Lalu kita harus ingat bahwa ketika membuat rangkaian nanti bagian sini tidak terhubung. Dia tidak seperti ini. Tanda titik ini menandakan bahwa resistor dan LED ini saling terhubung pada bagian titik ini. Tapi ketika contohnya bagian sini tidak ada titik, jadi kabel yang bagian sini dan bagian sini itu tidak terhubung. Jadi perlu kita pastikan bahwa bagian sini tidak terhubung. Nah, lalu kita akan membuat sekitar 17 buah yang seperti ini nantinya. 8 dari bagian sisi kiri dan 8 di bagian sisi kanan nanti. Untuk bagian sisi kiri ini, bagian nomor 2 sampai nomor 8 nantinya kira-kira sama. Jadi kita bisa copy bagian sini supaya kita lebih cepat untuk membuat rangkaian kita.
Jadi kita akan melanjutkan menghubungkan semuanya ini menggunakan kabel. Nah, bagian sisi kanan ini juga nanti rangkaiannya mirip seperti rangkaian ini, jadi kita bisa blok copy, kita buat rangkaian di sampingnya. Yang bagian sini agak berbeda, jadi kita akan merapikannya sedikit. Lalu, selain device yang sudah kita sediakan tadi, kita juga membutuhkan dua buah dari bagian terminal, dari bagian sini, yaitu bagian power dan ground. Power untuk sebagai sumber listrik kalau di rangkaian aslinya, dan ground itu seperti dianggap seperti tanah. Lalu power ini kita hubungkan ke semua button bagian sini. Nah, kan bagian kiri tadi sama bagian kanan ini belum terhubung. Jadi untuk menghubungkannya, kita tarik bagian dari sini lalu dihubungkan ke bagian sini. Oke. Kembali ke bagian device. Kan tadi kita ada mengambil LED merah. Kita akan menggunakannya di bagian sini. Lalu kita hubungkan ke ground. Yang bagian sini juga kita harus hubungkan dia ke ground. Oke, rangkaian kita sudah hampir selesai. Tinggal bagian sini. Bagian sini juga kita harus hubungkan dia ke power. Nah, sepertinya rangkaian kita sudah selesai. Kita akan coba tes. Semoga berhasil ya. Kabel yang ini kita perbaiki sedikit. Nah, sudah kelihatan sedikit rapi. Oh ya, bagian sini masih belum terhubung ke ground. Kita buat kabel dulu dari bagian sini. Oke, sekarang kita coba tes rangkaian kita. Rangkaiannya ini nanti kalau semua lampunya ini masih mati, lampu merah kita juga akan mati. Tapi kalau misalnya salah satu atau beberapa atau bahkan semuanya ini masih ada yang hidup, lampu merah ini juga akan hidup. Kita coba. Nah, lampu merahnya masih mati. Kita coba hidupkan lampu hijaunya. Nah, lampu hijau hidup, lampu merah juga hidup. Nah, jadi kalau di rangkaian di penggunaan rangkaian ini sehari-hari di rumah sakit, lampu merah ini untuk memberitahu dokter bahwa kalau lampunya masih hidup, berarti masih ada pasien yang harus ditangani. Lampu hijau ini menandakan pasien yang masih ada. Kalau tombol ini kita tekan, ini misalnya menandakan bahwa masih ada 2 lagi pasien. Kalau kita tekan ini, misalnya ini menandakan kalau misalnya masih ada 3 pasien. Nah, seperti itu kira-kira penggunaannya. Kalau lampunya tidak ada yang hidup, lampu hijaunya tidak ada yang hidup, lampu merahnya mati, dan dokternya pun bisa pulang. Nah, kita kan udah selesai membuat di bagian ISIS-nya. Sekarang kita akan membuat di bagian PCB-nya. Untuk menampilkan bagian PCB, kita bisa menekan tombol ini. Nah, ini merupakan bagian
atau layout PCB. Jadi di bagian PCB ini kita akan membuat rangkaian sesuai dengan rangkaian yang sudah kita buat sebelumnya. B merupakan button, D merupakan LED, R ini merupakan resistor, dan U ini merupakan gerbang OR yang ini. Tapi kita kan punya 16 gerbang OR. Kenapa di sini cuma ada 4? Nah, itu karena U1 ini sudah mewakili 4 gerbang OR, yaitu U1A sampai U1D. Begitu juga dengan U2 sampai U4. Oke, jadi kita akan memulai membuat rangkaiannya. Membuat rangkaian ini tidak mengharuskan mengikuti yang saya buat. Kita bebas membuat rangkaiannya sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, karena U1 ini tadi mewakili 4 bagian ini, jadi kita membutuhkan 4 button, 4 LED, dan juga 4 resistor. Kita bisa meletakkannya di dekat U1. Lalu di antara button dan U1 ini atau IC, kita akan meletakkan LED dan resistor. Lalu LED-nya kita letakkan di antara resistor dan button. Oke, selesai untuk bagian U1. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan U2, U3, dan U4. Oh iya, kita lupa mengganti resistor ke-16 kita menjadi 220. Kita ganti dulu. LED merahnya kita letakkan di bagian bawah sini saja. Kita bisa putar supaya garis hijaunya tidak bersilangan. Oke, jadi beginilah kira-kira rangkaian kita. Sekarang tugas kita yaitu menghubungkan rangkaian-rangkaian ini menggunakan kabel. Rangkaian ini juga bisa kita lihat bagaimana rangkaian aslinya melalui 3D visualizer. Nah, beginilah dia kalau tanpa kabel. Kita kembali ke bagian PCB. Nah, untuk menambahkan kabelnya, kita hanya perlu menghubungkan garis-garis hijau ini. Kita bisa menghubungkan dua kabel, yaitu bagian bottom copper dan top copper. Nah, bottom copper itu maksudnya kabelnya yang di bagian bawah papan rangkaiannya. Kalau top copper itu di bagian atasnya. Itu berguna nanti jika ada kabel yang bersilangan seperti ini. Jadi kita mulai saja menghubungkannya. Kita bisa tekan track mode. Kita hubungkan dulu apa yang bisa kita hubungkan menggunakan bottom copper. Kalau misalnya kira-kira bersilangan seperti ini, kita
urus terakhir saja dulu. Nah, seperti ini contohnya. Kita tidak bisa menggunakan bottom copper untuk menghubungkan nomor 2 ini ke titik A ini. Jadi nanti kita akan menggunakan top copper untuk menghubungkannya. Nah, sepertinya sisanya kita harus menghubungkannya dengan top copper. Nah, caranya yaitu kita pilih di bagian sini. Kalau bottom copper itu berwarna biru dan top copper itu berwarna merah. Untuk membedakannya. Bagian sini sepertinya tidak bisa menggunakan top copper semua, jadi kita usahakan dulu supaya tidak ada yang bertimpa. Kita boleh coba ganti layernya ini, dan ini kita hubungkan dengan bottom copper. Nah, sekarang tinggal bagian sini. Kita tidak bisa menghubungkannya menggunakan top copper maupun bottom copper. Jadi kita harus cari cara supaya mereka bisa terhubung. Oke, jadi kita akan mengganti posisi kabel-kabel ini supaya kabel yang ini bisa terhubung. Kita boleh hapus yang ini dulu. Bagian atas sudah terhubung semua. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua ini. Kita usahakan supaya dia bisa saling terhubung, walaupun kita harus mengganti-ganti kabelnya. Nah, bisa dilihat dari sini 24 missing ini berarti kabel-kabel yang belum terhubung, berarti kita perlu kira-kira 24 kali menghubungkan kabelnya.
Oke, tinggal 9 missing lagi. Oke, jadi beginilah tampilan PCB yang sudah kita buat. Tidak ada lagi error dan semua kabel sudah terhubung. Kalau kita lihat di 3D visualizer, nah beginilah tampilannya. Ini merupakan kabel-kabel yang di sini merupakan bottom copper dan yang di sini top coppernya. Setelah selesai menghubungkannya, kita bisa membuat papannya menggunakan zone mode. Lalu kita lihat, nah begini dia hasilnya. Baiklah, begitu kira-kira contoh membuat suatu rangkaian di Proteus menggunakan ISIS dan Ares. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.